Di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara, di tengah pandemi COVID-19 ada sebagian warga yang memiliki penghasilan lebih berlomba-lomba membantu warga sekitar. Salah satunya sebuah rumah makan di Jalan Raya Kresek Balaraja, Tangerang, Banten. Setiap harinya pengelola setidaknya menyiapkan 400 porsi makanan yang diberikan pada warga secara gratis bagi yang membutuhkan. Menebar kebaikan di tengah pandemi COVID-19 terutama bagi yang membutuhkan tentu merupakan sesuatu yang mulia. Salah satunya rumah makan gratis Uwais yang berlokasi di Jalan Raya Kresek Balaraja RT 2 RW 3, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Semula keluarga Siti Sukaya bersama adiknya Tito terinspirasi dari ulama besar dari Arab Saudi yang menyediakan makanan gratis bagi siapa saja tanpa terkecuali. Sehingga hal itu menjadi motivasi bagi keluarga Siti Sukaya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Modal awal rumah makan gratis itu berasal dari adik Siti Sukaya, hingga lama-kelamaan muncul banyak donatur. Tidak ada syarat bagi warga yang ingin makan, asalkan tetap menjaga protokol kesehatan. Banyak orang yang di PHK, banyak orang membutuhkan, jadi kita membantu sebisa kita. Itu semangat kita. Jadi untuk lingkungan sekitar sini ya Pak? Semua, dari manapun, orang lewat dari manapun itu bisa mampir, boleh masuk siapapun gratis tanpa syarat. Sebagian warga merasa terbantu dengan adanya rumah makan gratis Uwais, terutama bagi yang pendapatannya berkurang di tengah pandemi COVID-19. Ya, alhamdulillah ya. Sedikit membantu. Keadaan lagi begini Bang ya. Ya sangat membantu sih bagi saya mah ya. Rumah makan gratis setiap hari buka mulai pukul 10 siang hingga pukul 4 sore. Serta menyediakan 400 porsi nasi serta lauk pauk yang lengkap. Suherdi, Kompas TV, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan saudara, kita sudah terhubung langsung melalui daring dengan Tito Abdullah, pemilik dan pengelola rumah makan gratis Uwais. Pagi Mas Tito, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas. Ya, dengan iriannya Mas Tito. Mas Tito, salut ya dengan apa yang dilakukan hingga saat ini, masih juga lanjut begitu ya rumah makan gratisnya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita mau tahu dulu cerita awalnya ini seperti apa sih? Katanya waktu di paket berita tadi kan terinspirasi dari seorang ulama besar di Arab Saudi. Itu pas lagi di sana, apa bagaimana melihat di sosial media atau seperti apa? Betul, kurang lebihnya saya melihat dari sosial media, dari awalnya itu ulama ini kurang lebihnya setiap harinya itu menyediakan kurang lebih sekitar 1.200 porsi setiap harinya. Oke. Jadi saya kok nggak bisa kita terapkan di Indonesia gitu. Nah, saya mikir-mikir apalagi kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, jadi saya untuk bercita-cita untuk melakukan itu. Gitu sih, Mas. Oke, berarti pertama yang lihat di sosial media ya, terus kemudian sama kakak begitu ya? Betul sekali, betul sekali. Pas awalnya itu semenjak kapan Mas bikinnya? Ini kan saya untuk membangun rumah makan gratis ini kurang lebih saya untuk Agustus, akhir Agustus, dan untuk mulai openingnya kurang lebih sekitar 4 September maksud saya. Oke. Seperti itu. Ini pure semuanya murni biaya pribadi begitu? Betul sekali. Dari awalnya memang saya sudah setting untuk untuk dari penghasilan untuk membangun rumah makan gratis ini. Dari awal untuk mohon maaf, dari biaya untuk makanan pokoknya, dari segi untuk pembangunannya itu pure dari saya sendiri gitu. Oke, nah kalau di saat-saat pandemi gini kan Mas banyak tidak hanya rumah makan ya, bisnis begitu di tanah air di seluruh Indonesia, tidak hanya di daerah-daerah tertentu ini yang kemudian lagi susah payah malah untuk bertahan. Tapi kemudian Mas Tito datang dengan ide ini memberikan secara gratis cuma-cuma bagi warga yang pengen makan. Ini apa nggak ada takut kerugian dan lain-lain Mas? Jadi awalnya memang sebelum corona terjadi ini memang saya sudah merencanakan ini sudah lama. Okay. Tapi memang basically-nya saya belum menerapkan itu aja. Jadi pas pandemi ini memang waktunya yang tepat gitu. Saya untuk melakukan ini. Oh, rencananya memang sebelum pandemi ya? Betul. Memang dari sebelumnya kita sebelum pandemi aja gitu. Pas
saya pas lagi momen yang tepat, saya lakukan ini gitu. Ya, terlihat sangat tepat juga karena banyak kemudian warga atau masyarakat sekitar pastinya yang pendapatan berkurang, kemudian juga terbantu. Tadi kita lihat juga ada beberapa warga yang diwawancara ya. Tapi gini, Mas Ito, ada nggak sih kriteria khusus bagi warga yang pengen makan di rumah makan Wise ini? Ada apa ya namanya ya? Bagaimana kemudian menentukan oh ini yang butuh atau ini yang tidak atau semuanya boleh? Jadi dari awal memang kita setting siapapun itu boleh masuk, mau non Muslim, mau Islam, mau apapun agamanya, apapun budayanya, kita boleh masuk. Yang penting tadi dari awal kita selalu tekankan pakai masker, patuhi protokol kesehatan, itu yang paling utama sih Mas. Jadi siapapun orangnya boleh masuk di situ. Gitu. Oke, walaupun tadi Mas Tito juga bilang ini terinspirasi ulama besar dari Arab Saudi, tapi tidak menutup apapun agamanya, siapapun dari latar belakang apapun boleh gitu ya, maksudnya makan di rumah makan Wise ini ya? Betul sekali. Saya cuma mau ingin anak-anak muda di Indonesia ini membangun rumah makan gratis seperti ini dengan kondisi yang sangat susah seperti ini Mas. Seperti itu sih, motivasi saya juga. Oke, berarti kalau semangatnya banget gitu, apa nih Mas? Semangatnya untuk tidak hanya kemudian membantu mereka yang pengen makan, tentunya ada semangat-semangat juga di dalamnya yang pengen disalurin di sini, Mas Tito. Jadi pada intinya memang untuk rumah makan gratis ini memang saya saranai untuk hanya membantu makanan, terus kita juga ada sediakan buku-buku misalkan tata cara sholat gratis. Jadi memang selain untuk makanan kita kasih kayak semacam video-video dakwah untuk supaya jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, seperti itu sih Mas untuk target ke depannya. Oke, Mas Tito, ini buka setiap hari berarti? Ya betul, kita sih ada istirahatnya hari Minggu saja Mas. Oh hari Minggu tutup ya? Untuk karyawan karena kasihan, jadi kita tutup hari Minggu. Oh bahkan ini ada karyawan ya Mas Tito ya? Betul, kita ada kurang lebih sekitar 5 karyawan. Setiap hari buka, Minggu tutup, dari jam berapa sampai jam berapa biasanya nih? Sistemnya kayak gimana? Kayak warteg aja atau seperti apa? Betul, kita ada sistem bukanya dari jam 10 pagi kita preparein karena ramenya itu dari jam makan siang. Selesai, habisnya itu kurang lebih sekitar jam 4 sore. Habis itu kita istirahat, jam 5 sampai jam 7 kita mulai kembali. Gitu. Persiapannya gimana Mas setiap harinya untuk belanja, kemudian nyiapin makanannya? Ini ada stafnya atau memang keluarga yang semuanya turut andil begitu? Betul. Untuk mengurusi hal seperti itu kita ada kakak saya yang tinggal di Tangerang di sana untuk menyiapkan bahan-bahan pokoknya seperti belanja, kebutuhan untuk setiap hari. Itu kakak saya semuanya untuk membackup semuanya gitu. Oke, Mas Tito sendiri ini basicnya masih kuliah kah atau memang pengusaha atau sekarang sudah kerja? Saya kebetulan pengusaha alat-alat di bidang alat-alat fitness. Saya memang untuk nazar saya untuk melakukan hal kebaikan di saat pandemi ini. Orang kan lagi low jatuh untuk untuk sistem jadi saya alhamdulillahnya naik gitu Mas di saat pandemi seperti ini. Orang jatuh saya malah naik gitu karena di bidang alat fitness kan seperti itu. Oh oke, itulah kenapa juga pengen berbagi dengan yang lain, apalagi pas Betul banget. Sekali. Sebenarnya tadi rencananya udah sebelum pandemi, tapi kemudian pandemi ini jadi sangat relevan sekali gitu ya bagi masyarakat sekitar juga. Mas Tito selama ini rata-rata per hari berapa orang yang datang? Kurang lebihnya lebih daripada 400 porsi. Jadi kita memang dari awal sudah kita sediakan 400 porsi, tapi kadang-kadang kurang lebih sekitar jam 6 sore mau close gitu, ada pemulung, ada orang-orang tidak mampu yang sudah masuk, kita kan nggak mau nolak kan, kasihan. Jadi kita ada ekstra untuk makanannya sekitar 50 porsi seperti itu. Udah kita siapkan. Oke, kalau tadi kan kita bahas juga, saya nanya awalnya memang dengan biaya pribadi. Tapi dari informasi juga sampai sekarang ini ada yang katanya ikut donasi juga Mas itu? Betul, awalnya kita kan kita tidak buka open donasi, tapi lama-lama banyak dari teman, dari saudara, dari kalangan donatur itu, saya mau ikut nyumbang dong, saya mau juga ikut berbagi kebaikan, jadi saya open aja gitu Mas, untuk donasinya. Ya unik sekali Mas, itu kalau mau kemudian masyarakat mau ikut nyumbang, berdonasi juga untuk kemudian juga membantu, bisa dijelaskan mungkin lewat mana, caranya seperti apa? Di situ dari Instagram saya, di Rumah Makan Gratis Wise, di situ ada kontak personnya, sama adminnya, sama ada nomor rekeningnya yang bisa dituju di situ untuk donasi di Rumah Makan Gratis itu, Mas.
Oke, Mas Tito mungkin bisa dibocorin sedikit nih menunya kalau sehari-harinya seperti apa? Apa aja yang disiapin nih? Jadi memang kita sebelum melakukan di situ kita udah uji coba, maksudnya ternyata tuh yang paling laku itu adalah makanan-makanan di rumah, contohnya seperti rendang, ayam goreng, telur yang dicabein. Jadi memang makanan-makanan warteg seperti itu yang mereka suka gitu Mas. Untuk makanan untuk setiap harinya yang paling laku paling disajikan di situ. Oke, 400 porsi ya pas awal-awal. Kalau sampai sekarang masih 400 porsi juga, rata-rata apa malah meningkat? Meningkat Mas, rata-rata ya? 400 lebih, sekitar kurang lebih hampir 500. Karena kita tidak mau menolak pas saat masuk seperti itu. Oke, luar biasa. Mas Tito, mungkin kalau ada yang bisa disampaikan pesan ini terutama di tengah pandemi, mungkin bagi mereka yang juga pengen ikut ngebantu warga lain atau masyarakat lain tapi belum tahu caranya gimana, mungkin boleh dikasih pesan? Jadi pada umumnya untuk di masa pandemi seperti ini tidak harus membuat rumah makan gratis yang besar. Kita bisa mulai dari 10 box, 50 box, 100 box. Itu dari hal yang kecil dulu, baru kita bisa meningkatkan sesuatu yang seperti rumah makan gratis ini. Jadi itu pesan saya sih Mas. Jadi untuk anak muda yang sifatnya pengusaha yang mereka lebih dari cukup untuk keuangannya, mari kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, apalagi sangat-sangat masa sulit seperti ini gitu. Ya. Saling membantu ini ya menjadi kunci penting juga sekarang ya. Ketika lagi pandemi COVID-19 seperti ini, banyak pendapatan juga yang menurun. Tentunya diharapkan apa yang dilakukan Mas Tito ini juga bisa menginspirasi dan memotivasi masyarakat lain, anak-anak muda lain yang pengen bantu orang-orang lain juga di sekitarnya begitu ya, lingkungan sekitarnya. Mas Tito Abdullah, pemilik rumah makan gratis dan juga pengelola rumah makan gratis Uwais, terima kasih. Pagi ini sudah mau berbagi, sudah mau disapa oleh Sapa Indonesia Akhir Pekan.